Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama mubarakah wa ja'alana minal awwabina wal muttaqina mafazah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahul Imam Tirmidzi. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari, teman-teman yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat atau ta'zim saya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiat maupun nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di Mushola Al-Furqan, kantor kelurahan Pondok Kacang Timur. Mudah-mudahan kita selalu beristiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya, sehingga kita akan bersyafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta saudara-saudari dan teman-teman rahimakumullah, kita sudah memasuki malam yang ke-28. Ya, kita sudah memasuki malam yang ke-29 ya. Besok hari Selasa 29, Rabunya tanggal 30. Sebentar lagi kita akan memasuki hari yang kemenangan yang begitu indah bagi kaum muslimin, di mana kita sudah hampir sebulan penuh kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menguji kita, yaitu kita berpuasa di bulan Ramadan untuk mengendalikan nafsu kita agar kita terhindar dari hawa nafsu. Begitu juga kita bisa mengontrol emosi kita, bahkan juga kita menghindari dari hal-hal yang tidak wajar. Maka perlunya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Imam Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga karena mengharapkan pahalanya karena Allah, dan begitu juga dengan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini merupakan muqaddimah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Al-Fakir bacakan, yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala
di mana saja engkau berada. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa itu kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Khotib memang tidak bosan dalam mengucapkan wasiat takwa seperti itu ketika khotib Jumat. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku mewasiatkan kepada kalian dan juga untuk diriku agar kalian selalu bertakwa, maka sungguh engkau akan memperoleh kemenangan yang agung. Ataupun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Muslim. wa antum apa? Wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang halal kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Kita melakukan hal-hal yang baik dengan sepenuh hati dan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, perbuatan-perbuatan yang wajar, yang membuat diri kita menjadi dosa. Itulah di situ adalah yang dinamakan adalah takwa. Nah, di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala memuji kita agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Tidak hanya kita menahan lapar dan haus saja, ibu-ibu, bapak-bapak, melainkan kita harus menjaga lisan apa yang kita bicarakan, dan jangan lupa kita selalu berhusnuzon kepada diri sendiri, terhadap orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon artinya apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Yang cewek-cewek nih. Coba nih, misalnya Rara ya. Rara, coba husnuzon artinya apa ya? Husnuzon nggak tahu. Siapa namanya? Husnuzon? Nggak tahu. Ini? Balik gitu. Husnuzon itu suuzon namanya kalau berburuk sangka. Bella, husnuzon tahu? Nggak tahu. Nah, yang ibu-ibu nih, maaf, ibu, husnuzon artinya apa? Berbaik sangka. Berhusnuzon. Jangan suuzon, ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun. Sesungguhnya berprasangka buruk itu adalah dosa. Islam mengajarkan kita jangan suudzon. Suudzon tidak akan melahirkan pahala. Nah, ini yang pertama ya, Pak. Lalu yang kedua yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah kesalahan-kesalahan dengan kebaikan, niscaya ia akan dapat menghapuskan. Nah, maksudnya kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita bisa kita perbaiki. Nah, yang hari ini ya, di bulan puasa ini, yang hari ini kita masih kurang puasanya, hanya saja kita bermodalnya lapar dan menahan lapar dan haus saja, tetapi kita masih bersuuzon terhadap orang lain, masih ghibah ataupun melakukan gosip tentang orang lain, maka cobalah perbaiki diri puasanya di hari esok agar kita bisa menyempurnakan amalan puasa kita. Insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Yang tadinya kurang beradab terhadap diri sendiri, sekarang berubah beradab terhadap diri sendiri. Ya, karena memang segala sesuatu memang dimulai dari diri kita dulu. Yang tadinya kurang beradab terhadap orang tua, sekarang beradablah terhadap orang tua. Yang tadinya kurang beradab terhadap guru, sekarang beradab terhadap guru. Yang tadinya kurang beradab
terhadap seorang teman, maka sekarang beradablah dengan seorang teman. Yang tadinya dia kurang beradab terhadap lingkungan, maka beradablah terhadap lingkungan. Begitu. Jadi segala sesuatu ya kekurangan diri kita bisa kita perbaiki agar kita berusaha terus menerus menjadi lebih baik. Nah, lalu yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah terhadap manusia dengan berakhlak yang baik. Karena berakhlak itulah memang melahirkan adab, bahkan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka berakhlak terhadap manusia agar kita mencintai sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang beriman sehingga ia mencintai seseorang sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi disinilah kita perlu bersilaturahim, karena nantinya di tanggal 1 Syawal, bulan Idul Fitri merupakan bulannya silaturahim. Makanya perlu bersilaturahim agar kita memperoleh rezeki yang halal dan memperoleh panjang umur. Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Rawahul Imam Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang ingin memperoleh rezeki yang halal, yang berkah, dan juga ingin memperoleh panjang umur, maka hendaklah ia bersilaturahim. Jadi kita saling mencintai, ya, menghargai dan juga menghormati, menerima kekurangan, ya, menerima kekurangan di antara diri kita supaya jangan saling ada ego di antara diri kita. Maka dari itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman As-Sudais, beliau adalah imam di Masjidil Haram. Beliau mengutip dari kitab Kaukabatul Kaubah. Yang pertama adalah illa tanfa'uhu fala tadurruhu. Jika engkau tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat, janganlah engkau memberikan sesuatu yang mudarat, yang tidak jelas kepada dirinya. Karena itu sebarkanlah kebaikan-kebaikan, sebarkanlah hal-hal yang bermanfaat agar ilmu yang memperoleh bisa bermanfaat untuk dirinya seseorang maupun bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu wa illam tumdihu fala tadummahu. Jika engkau tidak mampu untuk memuji dalam sesuatu kebaikan seseorang, maka janganlah engkau menghinanya. Begitu. Kemudian yang ketiga yaitu wa illam tufrihu fala taqummahu. Jika engkau tidak memberikan, ya, tidak membuat dia bahagia, janganlah engkau membuat dia itu jadi sedih. Itulah 3 macam itu dari kitab Kaukabatul Kaubah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal inilah di dalam hadis ini. Bertakwalah kepada Allah, kemudian kita perbaiki kekurangan-kekurangan dan agar kita menjadi diri pribadi yang baik. Dan yang ketiga yaitu kita berakhlak terhadap sesama kaum muslimin dengan akhlak yang baik. Sebagai penutup ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Qaulan sadida ini di dalam tafsir Al-Qur'an Azim, tafsir Ibnu Katsir, bahwa qulu qaulan sadida itu adalah berkata yang baik. Begitu. Tidak menimbulkan perkataan-perkataan yang kotor. Bahkan Ikrimah mengatakan di dalam tafsirnya bahwa qaulan sadida itu dia mengucap kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Al-Hadis. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia berkata baik dan diam. Lalu ada lagi lanjutannya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia menghormati tamu. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah menghormati siapa? Ada yang tahu jarahu itu artinya apa? Tadi yang barusan adalah tamu. Jarahu artinya apa? Artinya adalah tetangga. Itulah di situ merupakan hadis Nabi Muhammad SAW agar kita berakhlak terhadap sesama kaum muslimin dan juga kita menghormati tetangga, kemudian menghormati tamu, dan kita hendaklah berkata baik ataupun diam. Ini saja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini lebih baik daripada puasa di bulan Ramadan tahun kemarin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, kalau ada kata-kata yang kurang pantas, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga jamaah, dan semoga nasihatnya juga bermanfaat untuk jamaah dan untuk diri saya sendiri tentunya. Dan kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.